Satu. Oke, baik. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih bagi teman-teman yang telah memberikan waktu dan kesempatan serta kesediaan untuk mengikuti pelatihan rapat pada sore hari ini. Masalah yang akan dibicarakan pada sore hari ini yaitu penggunaan handphone untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Agenda yang menjadi runtutan atau alur dalam pelatihan rapat pada sore hari ini, yang pertama dimulai dari perkenalan, yang kedua ketua mempersilakan setiap anggota rapat untuk memberikan pendapat terkait dengan dampak positif dan negatif dari penggunaan handphone. Yang ketiga, ketua mempersilakan kepada setiap anggota rapat untuk memberikan pendapat kira-kira usulan dari pendapat siapa yang cocok untuk digunakan sebagai acuan atau pembahasan dalam rapat pada sore kali ini. Dan yang terakhir, ketua memberikan kesempatan lagi kepada setiap anggota rapat untuk memberikan usulan atau pendapat tambahan sebagai kelengkapan kesimpulan secara menyeluruh terkait dengan topik yang akan dibahas pada sore hari ini. Oke, kita langsung saja yang pertama. Perkenalkan, saya Robertus Antonius Delen sebagai ketua dan didampingi oleh sekretaris. Saya Marcelina Elisa Putri selaku sekretaris. Dan ada beberapa anggota lainnya meliputi saya Antonio Carlos. Saya Bara Renandri. Saya Margareta Gale. Saya Valentino Christian Fabris. Saya Daniel Dimas Witinggara. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman anggota dan teman sekretaris. Metode keputusan yang diambil pada rapat kali ini yaitu melalui metode voting, dan waktu dan tempatnya itu dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 8 dengan menggunakan media virtual Zoom. Kita langsung pada topik. Oke, saya ulangi, selamat sore untuk teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman sudah mengetahui mengenai penggunaan handphone yang berlaku bagi anak-anak di usia 12 tahun. Seperti yang kita semua tahu bahwa di negara kita banyak sekali orang tua yang memberikan handphone kepada anak-anaknya. Untuk itu, kali ini saya akan memberikan teman-teman kesempatan untuk memberikan argumen atau pendapat teman-teman terkait dengan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Kira-kira dari teman-teman semua, apa pendapat teman-teman mengenai manfaat dan serta efek samping dari penggunaan handphone? Yang pertama, saya persilakan kepada Saudara Bara untuk memberikan argumen. Menurut saya, handphone memberikan salah satu dampak positif bagi para penggunanya melalui internet. Dengan internet, mereka dapat mengakses segala informasi dari berbagai bidang sehingga dapat memperluas wawasan mereka. Namun di sisi lain, selain terdapat informasi yang positif, tapi ada pula informasi-informasi negatif yang dapat berpengaruh terhadap perilaku mereka. Menurut saya itu dapat dari saya. Ya, baik, terima kasih Saudara Bara. Yang kedua dari Saudara Carlos, dipersilakan. Menurut saya pribadi, manfaat penggunaan handphone bagi anak-anak ialah membangun relasi antar sesama serta membuka wawasan bagi anak-anak untuk mengenal ilmu teknologi. Dan untuk efek sampingnya, membuat anak-anak lebih mementingkan handphone ketimbang menjalin hubungan sosial antar sesama di lingkungannya. Oke, terima kasih Saudara Carlos. Yang ketiga dari Saudari Elisa, dipersilakan. Menurut saya, manfaat dari penggunaan handphone supaya anak-anak lebih dimudahkan dalam proses belajar selama masa pandemi ini. Dan efek sampingnya membuat anak-anak menjadi malas membaca buku dan mendengarkan guru saat menjelaskan materi. Oke.
Yang keempat dari saudari Areta. Menurut saya, manfaat penggunaan handphone supaya melatih cara berpikir anak menjadi lebih kritis, dan efek sampingnya membuat anak-anak tidur lebih malam dibandingkan waktu tidur sebelum mengenal handphone. Oke, baik, terima kasih. Yang kelima dari saudara Febris, dipersilakan. Menurut saya, manfaat dari penggunaan handphone yaitu untuk melatih anak lebih pintar dalam memilih informasi, tetapi memiliki efek samping, yaitu membuat anak tersebut menjadi ketergantungan kepada handphone dan tidak peduli dengan dunia sekitarnya. Oke, baik. Terima kasih saudara Febri. Yang terakhir dari saudara Ardi, dipersilakan. Menurut saya sendiri, manfaat dari penggunaan handphone mampu merangsang anak-anak untuk berpikir secara kreatif. Dan untuk efek sampingnya sendiri, penggunaan handphone yang berlebih dapat mengganggu pertumbuhan otak anak-anak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapat dari teman-teman semua. Saya rasa itu merupakan pendapat-pendapat yang cukup menarik dengan topik pembahasan kita pada sore hari ini. Dan yang menjadi topik pembahasan yang menarik, kira-kira dari teman-teman boleh diusulkan? Yang pertama, saya berikan kesempatan dari saudara Carlos untuk mengusulkan kira-kira pendapat siapa yang paling menarik. Kalau saya pribadi sih, saya lebih cenderung pada pendapat saya pribadi. Oke, terima kasih saudara Carlos. Kalau dari saudara Ardi? Menurut saya, dari semua pendapat yang sudah disampaikan, saya lebih tertarik pada pendapat saudara Carlos dan saudari Areta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau dari saudari Areta? Saya pribadi lebih tertarik pada pendapatnya saudara Carlos. Oke. Kemudian dari saudara Febris, kira-kira apa ada usulan? Saya lebih condong kepada dua pendapat, yaitu pendapat saudara Carlos dan saudari Areta. Oke, baik, terima kasih. Kemudian dari saudari Elisa? Saya lebih suka pendapat saya dan Carlos. Oke. Yang terakhir dari saudara Barat, apakah ada usulan? Kalau saya pribadi, saya setuju dengan pendapat dari saudara Carlos dan saudara Elisa. Oke. Dari usulan-usulan teman-teman, dapat disimpulkan bahwa di mana handphone memiliki manfaat, yaitu membuat anak-anak lebih mudah membangun relasi antar sesama, dan juga bisa digunakan dalam proses belajar selama masa pandemi. Sehingga mereka harus bisa menyesuaikan atau beradaptasi dalam pembelajaran tersebut, dan dalam pembelajaran atau penggunaan media tersebut juga tentunya memiliki dampak atau efek samping, yang dimana mereka menjadi sibuk dengan handphone ketimbang membangun hubungan sosial dengan lingkungannya. Bahkan yang lebih parah lagi, yang membuat anak-anak tersebut menimbulkan rasa malas belajar akibat dari penggunaan handphone selama pembelajaran online. Yang kelima, saya ingin memberikan teman-teman lagi untuk mengajukan beberapa usulan tambahan sebagai kelengkapan untuk mengakhiri. Apakah ada tambahan pendapat? Kalau dari saya sih pas. Sedikit tambahan dari saya, Oke, dipersilakan saudara Elisa. yaitu anak-anak mulai mengalami gangguan tidur karena penggunaan teknologi tanpa pengawasan. Oke. Terima kasih saudara Elisa. Apakah ada tambahan dari teman-teman lain? Cukup. Oke. Dari saudara Bara, saudara Rita, Dari dan saya saudara cukup. Rita. Dari saya juga sudah cukup. Dari saya juga sudah cukup. Baik.
Saya rasa dari tambahan pendapat oleh saudara Elisa dapat disimpulkan bahwa mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa kemudahan teknologi itu tentunya memberikan dampak yang cukup kontras bagi kehidupan di masa sekarang, khususnya bagi kaum muda, apalagi anak-anak yang berada di usia 12 tahun. Seperti yang teman-teman jelaskan tadi, dengan adanya handphone dan dapat memudahkan anak-anak untuk lebih mengenal perkembangan iptek, serta sebagai media belajar yang efektif dan masih banyak lagi. Akan tetapi dari semua hal tersebut, penggunaan handphone juga membawa pola perilaku serta pemikiran yang minim bagi anak-anak, dan dampak-dampak dari penggunaannya sudah dijelaskan oleh teman-teman semua. Kemudian yang menjadi problem adalah bagaimana cara kita selaku kaum muda serta orang tua dalam menangani hal-hal semacam ini. Dan orang tua dalam hal semacam ini harus berperan aktif untuk mengawasi anaknya dalam penggunaan alat teknologi seperti handphone, dan anak juga harus menggunakan handphone secara tepat guna sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Dengan begitu, kasus-kasus semacam ini dapat dikendalikan dengan baik. Saya rasa sekian dari rapat kita pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih.